Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah fungsi indikator pada penelitian kuantitatif. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pengukuran yang dimulai dari variabel, subvariabel, kemudian kita menentukan indikator. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya bahwa bagaimana caranya membuat indikator. Ada beberapa video yang sudah saya buat tentang variabel dan indikator, itu bisa menjadi bahan diskusi teman-teman untuk sebagai prerequisite untuk memahami topik kali ini. Nah, di dalam pembicaraan tentang indikator, kalau kita lihat secara umum, indikator itu adalah nilai dari variabel penelitian kita. Jadi apa saja di dalam lingkungan kita, kalau sudah kita tentukan, kita pilih, lalu diberi nilai sebagai sesuatu yang akan kita teliti, itu sudah menjadi variabel. Ya, jadi kalau misalnya di lingkungan kita ada anak-anak, kalau psikologi misalnya ya, atau komunikasi, atau yang sosiologi, atau apa saja yang konteksnya adalah perubahan perilaku misalnya, di sekitar kita ada anak-anak, ada remaja, ada orang dewasa, ada orang tua, lansia, laki-laki dan perempuan. Ketika kita tidak memberikan nilai kepada satu di antara mereka, ya mereka bukan variabel. Tapi ketika kita sudah pilih, misalnya, oh ini anak-anak umur 5 tahun, akan saya teliti perilakunya, menjadilah dia variabel. Perilaku pada anak umur 5 tahun, anak usia dini, jadi variabel, gitu ya. Jadi apa saja yang ada di sekitar kita, ketika kita beri nilai dan kita angkat menjadi subjek penelitian kita, jadilah dia variabel. Nah, jadi selain itu variabel itu juga adalah suatu ciri dari ukuran yang menunjukkan pada perubahan suatu fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita lihat sinonimnya, variabel itu adalah penunjuk, penanda ya. Maksud saya indikator itu adalah penunjuk, indeks ya. Indeks, penunjuk atau penanda, itu sinonim dari indikator. Jadi kalau kita sudah punya variabel, turunkan ke subvariabel, turunkan ke indikator ya. Kemudian kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, indikator adalah sesuatu yang memberi petunjuk ya. Jadi pemilihan indikator itu betul-betul harus memberikan petunjuk, karena kan kita nanti akan membuat alat ukur ya. Jadi biasanya menggunakan kata kerja operasional kalau kita akan membuat indikator. Nah, baik teman-teman sekalian, karena topiknya tadi fungsi, maka kita lihat sekarang. Yang pertama, fungsi dari indikator adalah sebagai pedoman untuk menyusun alat ukur. Jadi kita tidak bisa, teman-teman sekalian, di dalam memberikan merancang alat ukur langsung dari variabel, terlalu jauh gitu ya. Dan yang kedua, bahwa kaitan dengan itu, bahwa indikator itu adalah mengindikasikan adanya suatu kondisi ya, suatu kondisi tertentu yang kemudian kita gunakan untuk mengukur. Mengukur apa? Mengukur variabel penelitian kita. Jadi ini memang pembahasannya, konteksnya adalah kaitan dengan pendekatan kuantitatif ya. Nah, fungsi yang kedua adalah membuat penilaian. Jadi supaya jelas apa yang kita akan ukur, jadi jelas dalam menganalisis data, itu fungsi yang kedua. Jadi membuat penilaian ya, indikator itu fungsinya. Jadi kalau kita lihat di dalam menyampaikan satu desain misalnya,
Kalau pembimbing bilang ini variabelnya apa, lalu indikatornya apa. Nah, teman-teman membuat variabelnya apa, kemudian subvariabel, baru kita turunkan ke indikator. Tetapi di dalam menentukan indikator tidak selalu harus membuat subvariabel, ya, tergantung variabelnya. Jadi ada dua cara ya. Kalau akan menurunkan variabel ke indikator, bisa melalui subvariabel dulu baru ke indikator, atau langsung dari variabel langsung ke indikator gitu ya. Sebagai contoh nih ya, kalau saya misalnya akan mengukur tentang kompetensi guru misalnya, saya tidak bisa membuat dari kompetensi guru langsung ke indikator. Karena apa? Kompetensi guru ada 4 subvariabel, yaitu kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Ada 4 subnya, ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada subvariabel berarti kita buat dari variabel sub baru indikator. Tapi kalau tidak ada, langsung ke indikator. Contoh yang kedua misalnya yang ada subnya ya, persepsi. Kita tidak bisa dari persepsi langsung ke indikator. Ada subvariabelnya. Persepsi apa? Persepsi diri, ya, kemudian persepsi sosial misalnya, atau persepsi apa? Persepsi psikis, persepsi fisik, itu adalah sub. Baru membuat indikator, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya ulangi contoh tadi, kompetensi guru itu variabel. Subvariabel kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian ya. Dan kemudian kalau misalnya bagaimana kalau mengukur kompetensi tapi tidak ada sub? Bisa. Kalau misalnya ada nih mahasiswa mengukur, oh sekarang kok hubungan antara siswa dan guru misalnya ya ada kelihatan agak-agak kurang harmonis misalnya di satu sekolah misalnya. Oh berarti guru tersebut kompetensi sosialnya diduga rendah ya. Lalu teman-teman membuat judul hubungan antara kompetensi sosial guru dengan misalnya dengan apa ya, dengan prestasi belajar siswa misalnya. Berarti kompetensi sosial yang tadi saya contohkan ada sebagai subvariabel naik menjadi variabel. Nah itu tidak ada subnya, langsung ke indikator ya. Jadi pembuatan alat ukurnya variabel kompetensi sosial guru ya, langsung ke indikator tanpa ada subvariabel ya. Mudah-mudahan paham sampai di sini. Sekarang kita lihat misalnya bagaimana kalau misalnya contoh yang tidak ada subvariabelnya, langsung ke indikator. Ya, saya ambil contoh lain ya. Jadi selain kompetensi sosial tadi, jadi kalau kompetensi sosial sudah menjadi naik menjadi variabel langsung indikator, ya cari indikator tentang kompetensi sosial itu ya. Nah sekarang saya ingin sampaikan contoh berikutnya nih supaya teman-teman lebih paham, yaitu variabelnya intensitas pemanfaatan media sosial ya. Intensitas itu lamanya ya, kedalamannya, perhatiannya. Jadi saya ulangi, variabelnya adalah intensitas pemanfaatan media sosial. Ini tidak ada subvariabelnya, langsung ke indikator ya. Indikatornya apa saja? Yang pertama, motivasi internal dalam memanfaatkan media sosial. Jadi motivasi dalam dirinya apa? Yang kedua, motivasi eksternal di dalam memanfaatkan media sosial. Bisa diukur itu. Kemudian yang ketiga, durasi dalam memanfaatkan media sosial. Durasinya berapa lama? Dari 24 jam berapa lama misalnya seorang remaja memanfaatkan media sosial dalam kebutuhan sehari-hari, mau belajar, mau hiburan, macam-macam lah ya. Kemudian yang keempat,
target yang ingin dicapai pada saat memanfaatkan media sosial. Itu indikator. Sekarang lihat indikator yang kelima. Ya, memanfaatkan media sosial, caranya apa? Jadi cara memanfaatkan media sosial itu ada 5 ya. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam menurunkan indikator itu boleh melalui subvariabel kalau memang ada, kalau tidak ada boleh langsung dari variabel ke indikator. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini video yang kesekian, mungkin yang keempat ya, tentang indikator. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah bisa lebih terampil di dalam membuat indikator penelitian pada pendekatan kuantitatif. Jadi kesimpulannya, fungsi dari indikator adalah satu, sebagai pedoman untuk menyusun alat ukur. Yang kedua, untuk membuat penilaian supaya jelas. Kalau tidak ada indikatornya, bagaimana kita akan membuat pedoman untuk membuat kisi-kisi dan kemudian item pertanyaan pada kuesioner ya. Jadi item-item pertanyaan pada kuesioner mungkin misalnya menggunakan skala Likert itu diturunkan dari indikator. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah siap akan membuat alat ukur. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.